Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufa Hasana dengan NIM 122703036. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan rangkaian DC dan rangkaian elektronika dioda. Nah, yang pertama itu saya akan mencoba untuk menjelaskan rangkaian DC terlebih dahulu, di mana rangkaiannya itu misal seperti ini. Nah, pada rangkaian ini, hal yang ditanyakannya itu adalah menentukan atau berapakah nilai tegangan dan arus di resistor yang ini, di resistor 2 ohm yang ini. Nah, karena kita akan menggunakan metode Thevenin, jadi untuk menentukan hal tersebut kita cara yang pertama yaitu cabut objek yang ditinjau, lalu tentukan tegangan di titik objek tersebut. Karena objek yang ditinjaunya itu seperti ini, maka kalau misalnya kita mencabut objek tersebut, maka yang 2 ohm ini maka rangkaian ini bisa digambarkan seperti ini, dan rangkaian ini yang sebelah ini merupakan tegangannya itu yang tegangan short circuit. Karena rangkaian ini terbuka, maka tegangan di situ, maka tegangan yang di sini itu tidak akan berfungsi. Karena tidak akan berfungsi, maka rangkaiannya ini seperti bisa diabaikan gitu. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa membandingkan atau menuliskan perbandingan antara VAB, VTOT yaitu sebesar 1/3. Nah, karena kita akan mencari VAB, maka hasilnya itu adalah 10/3 volt. Karena VAB-nya itu adalah merupakan tegangan Thevenin, maka tegangan Thevenin itu sebesar 10/3 volt. Nah, lalu setelah itu sumber tegangan di short circuit, tentukan resistor pengganti atau RTH-nya. Nah, karena susunannya itu yang ini adalah paralel, maka untuk menentukan hambatannya itu kita sesuaikan dengan cara. Karena paralel, maka cara itu seperti ini, 1/RAB sama dengan 1 ditambah 1 dari tegangan yang ini, yaitu 2, yang menghasilkan 3/2, karena kita mencari RAB-nya 2/3, jadi 2/3 ohm. Nah, karena RAB itu sama dengan nilai dari hambatan Thevenin-nya, yaitu berarti hambatan Thevenin-nya itu sebesar 2/3 ohm. Nah, setelah menemukan tegangan Thevenin dan R Thevenin, maka lalu kita membuat rangkaian ekuivalen Thevenin-nya. Nah, di sini rangkaian ekuivalen Thevenin-nya, di sini objek yang ditinjaunya. Nah, lalu setelah itu kita menentukan si arusnya tuh arahnya kemana dan loopnya tuh arah kemana. Di sini kita menentukan arah arusnya itu ke sini dan arah loopnya tuh ke sini. Nah, dan rangkaian itu susunannya tuh seri. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke hukum Kirchhoff 2, di mana sigma V itu sama dengan 0. Jadi sigma IGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Dan menggunakan hukum Kirchhoff ini kita akan menemukan I atau arusnya, yaitu sebesar 50/8, atau bisa jika disederhanakan menjadi 25/4 ampere. Jadi arus di 2 ohm ini sebesar 25/4 ampere. Karena sudah menemukan arusnya, lalu kita mencari tegangannya. Nah, untuk mencari tegangannya, kita tinggal mengkalikan antara I yang ini dikalikan dengan resistor yang mau resistor objeknya, yaitu resistor objeknya itu sebesar 2 ohm. Nah, jadi akan menghasilkan 25/2 volt atau 12,5 volt. Nah, dengan demikian nilai dari tegangan dan arus di resistor yang ini yaitu sebesar 25/4 ampere dan 25/2 volt. Nah, selanjutnya untuk
menganalisis rangkaian elektronika dioda. Nah, di sini tuh ada tiga model untuk pemodelan diodanya, yaitu ada model pertama, lalu ada mohon maaf, jadi untuk mencari sebuah rangkaian elektronika dioda, misalkan ada kasus seperti ini, kita akan mencari tegangan dan arus di 1 ohm ini berapa gitu. Nah, ada 3 cara, yaitu ada model pertama dioda, ada model kedua dioda, dan ada model ketiga dioda. Nah, tapi yang paling akurat di antara ketiga model dioda tersebut, yang paling akuratnya itu adalah pada model ketiga dioda, di mana di sini tuh dioda yang ini, nah dioda ini bisa menggambarkan saklar sumber tegangan. Jadi dioda yang di sini tuh bisa menggambarkan dioda yang ini menggambarkan saklar sumber tegangan. Jadi gambar dioda ini bisa digambarkan seperti ini untuk model ketiga dioda, di mana tegangnya itu sebesar 0,7 volt dan arusnya sebesar 0,23 volt, dan ada 2 jenis, yaitu ada pada saat saklarnya terbuka dan ada pada saat saklarnya tertutup, dan ada pada saat saklarnya tuh terbuka. Nah, untuk tertutup itu adalah disebut forward bias, dan terbuka itu disebut reverse bias. Nah, kalau misalnya di grafik bisa digambarkan seperti ini, di mana grafik ini menunjukkan bisa dianalisis bahwa ketika tegangannya itu kurang dari 0,7, maka tidak ada arus yang mengalir, arusnya itu ada 0. Akan tapi bila arusnya itu lebih sama dengan 0,7, itu arusnya itu akan mengalir gitu. Nah, ini untuk model ketiga dioda seperti ini, di mana si resistansinya itu sudah ditetapkan, yaitu sebesar 0,23 ohm. Nah, kita lanjut ke kasus soalnya gitu ya. Nah, tuh kasus soalnya seperti ini. Lalu ditanyakannya berapakah tegangan dan arus di resistor 1 kilo ohm ini. Nah, yang pertama itu seperti biasa menggunakan teorema Thevenin. Mohon maaf, yang ini ya, untuk kasus model ketiga dioda gitu. Nah, solusinya itu kita cari dulu gitu ya, untuk si R Thevenin sama V Theveninnya. Nah, untuk mencarinya itu maaf, bentar. Untuk mencarinya itu kita mencari dulu gitu R Thevenin sama V Theveninnya, didapatkan sebesar 2 kilo ohm dan 12 volt gitu. Nah, yang R Thevenin sama V Thevenin itu didapat dari sini. Jadi ketika kita mau mencari tegangannya itu, kita tegangan Thevenin kita perbandingan dulu, membuat perbandingan antara VAB dan V total, yaitu sebesar 1/3. Lalu karena kita mau mencari VAB-nya, yaitu sebesar 12 volt, karena VAB itu sama dengan V Thevenin, maka V Thevenin ini nilainya itu 12 volt. Jadi kita bisa di sini
Untuk V Thevenin kan 12 volt. Lalu untuk R Thevenin-nya tuh, nah, sumber tegangan di short circuit tentukan RTH. Nah, karena tegangannya itu yang ini short circuit atau tegangannya itu terbuka, maka rangkaiannya itu terbuka, maka tegangan pada rangkaian yang ini tidak akan berfungsi gitu. Jadi bisa digambarkan hanya seperti ini. Lalu untuk kita karena ini rangkaiannya itu paralel, maka untuk mencari hambatannya itu menggunakan metode paralel. Nah, menghasilkan 2 ohm. Nah, karena RAB-nya itu sama dengan nilai dari R Thevenin, maka R Thevenin itu sebesar 2 ohm. Maka kita bisa dituliskan di sini untuk R Thevenin itu yaitu sebesar 2 kilo ohm gitu. Nah, karena tadi di dioda ini telah disebutkan bahwa dioda ini menggambarkan saklar sumber tegangan. Jadi karena kita menggunakan metode metode ketiga dioda, maka bisa digambarkan dioda ini seperti ini. Seperti ini, saklarnya itu tertutup. Nah, setelah itu kita langsung ke hukum Kirchhoff 2, di mana sigma V sama dengan 0. Nah, sigma GGA ditambah sigma IR. Nah, sehingga setelah kita memasukkan masing-masing nilainya, sehingga didapat nilai I-nya itu sebesar 3,7663779 mA. Jadi arus yang pada resistor 1 kilo ohm ini yaitu sebesar 3,7663779 mA. Lalu kita mencari V objeknya atau V tegangan yang dimiliki di resistor yang ini, yaitu tinggal mengalihkan antara I objek dikalikan dengan R objeknya, yaitu 3,766 I objeknya yang ini. Lalu karena R objeknya itu yaitu 1 kilo ohm yang ini, jadi kita bisa tuliskan sehingga menghasilkan nilainya untuk tegangan 3,7663779 volt untuk tegangan di resistor yang 1 kilo ohm. Nah, hasil ini nanti akan dibuktikan atau akan disamakan menggunakan aplikasi LT-Spice. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.